Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Tukang. Pada video sebelumnya kita telah membuat kusen pintu dari baja ringan. Nah, untuk video kita kali ini teman-teman, kita akan berbagi cara membuat pintu kamar mandi dari baja ringan. Sebelum kita buat pintunya, terlebih dahulu kita akan ukur untuk lebar di bagian atasnya 73,5 cm. Kemudian untuk lebar kusen di bagian bawahnya, ini kita paskan di bagian dalam 75 cm. Ini kurang fokus. Nah, di sini 75 cm. Lanjut kita akan ukur tingginya. Nah, seperti ini teman-teman, di rangka bagian dalamnya ini di 179,5 cm. Kemudian untuk membuat pintunya masing-masing ukuran kita akan kurangi lagi, baik untuk lebar maupun untuk tingginya. Jadi dengan demikian untuk lebar di bagian atas 73,5 cm, kita kurangi 1 cm menjadi 72,5. Kemudian untuk lebar di bagian bawahnya 75 cm, kita kurangi 1 cm menjadi 74 cm. Kemudian untuk tingginya 179,5, kita kurangi 2 cm menjadi 177,5 cm. Oke, lanjut sesuai dengan ukuran tadi, kita akan potong kanal C-nya dengan menggunakan gunting baja ringan, dan supaya presisi kita gunakan siku untuk menentukan potongan sisi di bagian sisi sebelahnya. Dan inilah hasil dari potongan yang telah kita potong tadi sebagai rangka utamanya. Panjang 72,5 cm sebagai rangka atas, 74 cm itu rangka bawah, kemudian untuk tingginya 177,5 cm. Oke, langsung saja kita akan rakit. Kita akan posisikan dulu untuk sisi bagian lebarnya, kita letakkan di bagian luar, baik untuk ketinggiannya maupun untuk sisi lebarnya. Nah, seperti ini teman-teman, kita atur dulu. Termasuk di bagian bawahnya juga, untuk posisi kanal C yang lebarnya kita posisikan di bagian terluar. Sekarang kita akan mulai saja rakit. Kita akan ukur sesuai dengan lebar kanal C 7,5 cm. Ini kita tandai dulu menggunakan spidol, kemudian kita garis menggunakan siku untuk masing-masing sisi. Kemudian kita akan garis miring seperti ini. Lanjut sesuai dengan pola garis tadi teman-teman, kita akan potong menggunakan gunting baja ringan. Nah, seperti ini kita akan buang dulu menggunakan gunting baja ringan. Sesuai dengan pola garis, kita akan potong lagi menggunakan gunting baja ringan. Nah, kita potong secara menyilang seperti ini. Sisi sebelahnya juga sama teman-teman. Ini kita akan ukur saja dulu menggunakan meteran sepanjang 7,5 cm. Kemudian kita akan garis menggunakan siku untuk ketiga sisinya. Kemudian kita akan tambahkan garis secara menyilang seperti ini. Nah, sesuai dengan pola garis tadi teman-teman, kita akan potong juga secara menyilang seperti ini. Oke teman-teman, di bagian ujung dan pangkalnya sudah kita buat, kita potong dengan motif yang sama, baik untuk lebar di bagian atas maupun lebar di bagian bawahnya. Selanjutnya langsung kita akan bor menggunakan baut baja ringan untuk di bagian sudutnya. Ini kita bor dulu satu untuk masing-masing sudutnya. Dan perlu juga diperhatikan teman-teman, untuk di bagian sudutnya ini harus ketemu ataupun pas. Kalaupun tidak pas, kita akan palu saja seperti ini. Selanjutnya baru kita bor menggunakan baut baja ringan ukuran 10-16 mm. Untuk masing-masing sudutnya kita pasang dulu satu buah baut. Lanjut kita akan ukur silang seperti ini teman-teman, untuk menentukan kepresisian dari rangka pintunya. Jadi tidak dapat kita siku, melainkan kita akan ukur silang seperti ini untuk menentukan kepresisiannya. Kalaupun ukuran silang seperti ini sama nilainya ataupun ukurannya, dipastikan rangka sudah presisi.
Maka langkah selanjutnya untuk di bagian sudutnya kita akan tambahkan lagi 2 buah baut baja ringan untuk masing-masing sudutnya. Lebih kurang hasil sementara seperti ini teman-teman. Untuk di bagian sudutnya sudah kita tambahkan baut baja ringan ukuran 10-16 mm, masing-masing 3 buah baut baja ringan. Selanjutnya kita akan balik rangkanya. Kemudian kita akan ukur seperti ini. Dari rangka di bagian atasnya 50 cm baik sebelah kiri maupun sebelah kanannya. Oke, kita tandai menggunakan spidol untuk sisi bagian dalamnya. Begitu juga untuk di bagian bawahnya, kita tarik dari bagian bawah 50 cm. Kalaupun sudah pas di bagian sisi sebelah kiri dan kanan, baru kita tandai menggunakan spidol. Maka sesuai dengan pola garis tadi teman-teman, untuk sisi di bagian dalamnya kita akan potong menggunakan gunting baja ringan. Lanjut kita akan masukkan palang di bagian tengahnya seperti ini teman-teman. Ini kita palu saja supaya lebih mudah masuk. Lanjut kita akan pasang juga untuk palang di bagian bawahnya. Nah, kalaupun sulit kita bisa menggunakan palu seperti ini. Kemudian kita akan buat menggunakan baut baja ringan untuk sisi di bagian dalamnya. Di bagian sudutnya juga sama teman-teman, kita akan kunci juga menggunakan baut baja ringan ukuran 10-16 mm. Oke, kita akan balik lagi. Untuk palang di bagian tengahnya teman-teman, kita akan tambahkan lagi baut baja ringan ukuran 10-16 mm. Untuk jumlahnya ada 4 buah baut. Sementara hasilnya seperti ini teman-teman untuk rangka pintu dari baja ringannya. Di bagian sudut kita tambahkan 3 buah baut baja ringan, kemudian di bagian palang tengahnya kita tambahkan 4 buah baut baja ringan. Kemudian dari semua baut yang terpasang pada rangka teman-teman, kita akan ganti menggunakan paku ripet. Ini ukurannya 3,2 mm. Kemudian untuk tang ripetnya kita menggunakan tang ripet manual merek Echiro. Oke, kita akan bongkar dulu 2 buah, sementara yang satunya jangan kita lepaskan supaya rangkanya tidak berubah. Untuk baut palang di rangka bagian tengahnya juga kita akan lepaskan. Ini kita tinggalkan satu supaya rangkanya tidak berubah. Kemudian kita akan ganti menggunakan paku ripet ukuran 3,2 mm. Setelah selesai untuk paku ripet yang telah kita pasang, selanjutnya untuk baut yang tertinggal kita lepaskan, baru kemudian kita pasang lagi menggunakan paku ripet dengan ukuran yang sama. Kemudian untuk rangka di bagian sisi sebelahnya juga sama teman-teman. Untuk seluruh baut baja ringan yang terpasang, ini juga kita akan ganti menggunakan paku ripet dengan ukuran 3,2 mm, baik untuk di bagian sudutnya maupun untuk di bagian palang tengahnya. Maka setelah terpasang paku ripet, hasil rangkanya seperti ini teman-teman.
Tidak ada lagi baut yang menonjol pada rangka, baik rangka di bagian sudut maupun rangka di bagian tengahnya. Begitu juga untuk sisi sebelahnya, setelah kita ganti menggunakan paku ripet, tidak ada lagi baut baja ringan yang menonjol karena sudah rapi rata dengan rangka utama. Selanjutnya untuk rangka di bagian engsel, kita akan tambahkan kanalasi baja ringan dengan panjang 20 cm. Kemudian kita akan bor menggunakan baut baja ringan baik untuk sisi di bagian dalam maupun di bagian luar rangka pintu baja ringan. Kemudian di bagian bawah juga kita tambahkan ukuran kanalasi 20 cm. Kalaupun kita tarik garis dari bagian bawah 20 cm juga. Kemudian kita akan bor menggunakan baut baja ringan baik untuk sisi di bagian dalam maupun di bagian luarnya. Kemudian untuk rangka di bagian sisi sebelahnya, ini gunanya untuk memasang handle dan kunci sehingga rangka persis seperti box. Kemudian kita kunci lagi untuk di bagian sisinya, baik sisi bagian dalam maupun bagian luarnya menggunakan baut baja ringan. Lanjut untuk palang di bagian tengah juga kita buat seperti box. Kemudian untuk di bagian sisinya, baik sisi bagian bawah maupun bagian atasnya juga kita tambahkan baut baja ringan. Ini gunanya nanti untuk memasang dindingnya menggunakan atap aluminium polos. Lanjut untuk baut baja ringan di bagian sisi terluar rangka. Ini kita akan lepaskan, kemudian kita akan ganti menggunakan paku ripet supaya tidak menghalangi ketika pemasangan rangka pada kusen baja ringan. Begitu juga untuk baut baja ringan yang melekat pada engsel pintunya. Di bagian terluar kita akan buka, kemudian kita ganti menggunakan paku ripet. Lanjut kita akan memasang dindingnya, kita menggunakan atap aluminium polos dengan ketebalan 0,45 mm. Nah seperti ini teman-teman untuk bahannya. Supaya lebih mudah, atapnya kita letakkan di bagian bawah seperti ini, kemudian kita akan jiplak yang nantinya kita akan garis menggunakan spidol. Nah ini kita posisikan dulu untuk di bagian pinggirnya. Lanjut pada bagian pinggirnya kita akan garis menggunakan spidol. Kemudian untuk memotongnya kita tidak menggunakan gerinda, melainkan kita menggunakan gunting baja ringan sesuai dengan pola garis tadi. Untuk rangkanya, sisi bagian dalamnya kita buat menghadap ke atas. Nah seperti ini. Kemudian kita akan bor dulu untuk palang di bagian tengahnya. Dan supaya lebih rapi dan lurus kita gunakan reng baja ringan sebagai alat penggaris untuk memasang baut di bagian tengahnya.
Kemudian untuk seluruh baut baja ringan yang terpasang teman-teman, kita akan ganti menggunakan paku ripet ukuran 3,2 mm. Jadi untuk ukuran paku ripetnya sama seperti sebelumnya, dan untuk tang ripetnya kita menggunakan tang ripet manual. Oke, kita lepaskan dulu untuk baut baja ringannya. Kemudian kita ganti menggunakan paku ripet. Dan inilah hasil akhir dari pembuatan pintu kamar mandi dari baja ringan teman-teman, dimana untuk seluruh baut baja ringannya sudah kita ganti menggunakan paku ripet ukuran 3,2 mm. Kalaupun kita balik, untuk rangkanya seperti ini teman-teman. Ini tidak ada bolongan untuk rangkanya. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Kita akan sambung lagi di video berikutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.